Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Lydia Nur Amalia yang telah memberikan kesempatannya kepada kelompok kami untuk melaksanakan presentasi mengenai review jurnal pada kesempatan kali ini. Mungkin di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai peran koperasi sebagai badan usaha dalam mendorong perekonomian rakyat. Nah, mungkin sebelum kepada sesi pematerian, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Riki Hadani dengan ujung nomor NPM 038 dan tentunya di sini saya tidak sendiri gitu ya, bersama rekan-rekan saya ada Melati Aulia dengan 041 dan juga Irdanul Hikmah 050, Wisalsa 051 dan juga Masya Rahmadina 059. Mungkin tanpa berlama-lama gitu ya, langsung saja kita kepada sesi pematerian. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu terkait pendahuluan dari jurnal yang kita review gitu ya. Bahwa eh, ketika kita berbicara tentang perekonomian suatu negara gitu ya, kita itu seringkali mungkin terbayang adalah perusahaan besar atau juga industri yang besar gitu. Tapi kan sebenarnya kekuatan ekonomi itu suatu negara juga harus sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dari masyarakat kecil gitu. Misalnya Indonesia sendiri gitu. Sebagian besar kan masyarakat Indonesia itu berada pada kelompok ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu bahwa sistem ekonomi yang mendukung masyarakat kecil itu menjadi sangat krusial atau sangat penting. Nah, ada salah satu lembaga ekonomi gitu ya yang memiliki peran sangat penting dalam ini adalah koperasi. Nah, jadi koperasi ini itu berbeda dengan badan usaha yang lainnya karena didirikan berdasarkan asas kekeluargaan, kemudian juga asas gotong royong. Dan juga kan bahwa tujuan dari koperasi itu kan bukan hanya sekedar mencari keuntungan saja, tetapi juga meningkatkan bagaimana kesejahteraan para anggotanya itu meningkat gitu. Kemudian selain itu kan koperasi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, misalnya dapat membantu dalam akses pembiayaan, kemudian mendukung perkembangan usaha kecil dan juga menciptakan pemerataan ekonomis di kalangan masyarakat. Oleh karena itu bahwa keberadaan koperasi ini itu sangat penting gitu dalam mendorong perekonomian rakyat dan juga pembangunan ekonomi nasional gitu. Next, Cek. Nah, yang selanjutnya ada tujuan gitu ya. Karena kan tujuan atau latar belakang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa penelitian dalam jurnal itu memiliki beberapa tujuan utama gitu. Yang pertama, bahwa penelitian itu bertujuan untuk mengkaji bagaimana bahwa kontribusi koperasi itu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, bahwa penelitian ini juga ingin melihat seberapa jauh gitu dan juga bagaimana sih peran koperasi dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha kecil gitu yang sering apa istilahnya ya mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal gitu. Jadi dalam penelitian ini atau dengan adanya penelitian ini bisa diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran strategis koperasi dalam memperkuat ekonomi rakyat. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya persilakan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara lebih mendalam peran koperasi dalam perekonomian masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pengurus dan anggota koperasi, observasi langsung terhadap kegiatan koperasi, serta studi dokumentasi sebagai data pendukungnya. Penelitian ini juga dilakukan pada beberapa koperasi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui peran serta dampak koperasi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada peran koperasi dalam perekonomian rakyat, yang dimana koperasi berperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menjalankan usaha bersama dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi juga membantu masyarakat mendapatkan akses layanan keuangan yang lebih mudah serta meningkatkan kemampuan usaha melalui kegiatan ekonomi bersama. Selanjutnya akan
Baik, selanjutnya yaitu ada dampak sosial dan ekonomi koperasi. Dampak sosial dan ekonomi koperasi juga sangat signifikan. Berdasarkan penelitian ini, koperasi memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan anggota melalui peningkatan pendapatan anggota, peningkatan keterampilan melalui pelatihan, serta penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya koperasi, masyarakat lebih mudah mendapatkan akses keuangan dan peluang usaha. Jadi, koperasi tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi pada pemberdayaan sumber daya manusia. Akan tetapi, agar dampaknya terus berlanjut, koperasi perlu memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan aspek keberlanjutan usaha. Melalui perencanaan usaha yang baik serta pengelolaan koperasi yang lebih efektif. Selanjutnya ada kendala dari adanya koperasi yang dihadapi oleh koperasi. Koperasi masih menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Salah satu kendala utamanya yaitu keterbatasan modal yang membuat koperasi sulit untuk memperoleh atau memperluas usaha dan meningkatkan kegiatan operasionalnya. Kemudian, pengelolaan koperasi yang kurang profesional juga menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional serta menurunkan tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus koperasi. Kemudian, ada juga kesulitan dalam memasarkan produk ke pasar yang lebih luas. Penggunaan teknologi dan juga literasi keuangan anggota juga masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang kelompok kami pilih. Untuk kelebihannya, ada pembahasan mengenai peran koperasi dijelaskan cukup lengkap. Jadi, di dalam jurnal tersebut memberikan uraian yang jelas mengenai bagaimana sih koperasi berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, seperti membantu anggota dalam permodalan, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung kegiatan usaha anggota. Lalu, menggunakan metode penelitian yang jelas melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, jadi penelitian di dalam jurnal ini menggunakan metode yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden, serta pengamatan langsung atau observasi yang didukung oleh data tertulis. Lalu, dalam menyajikan data yang menunjukkan dampak koperasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi, di dalam jurnal ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga menyajikan data atau hasil penelitian yang menunjukkan bagaimana sih keberadaan koperasi dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lalu, untuk kekurangannya, yang pertama, lokasi penelitian hanya pada wilayah tertentu sehingga belum mewakili seluruh koperasi di Indonesia. Jadi di dalam penelitian yang dilakukan hanya di daerah tertentu saja, sehingga hasilnya belum tentu menggambarkan kondisi semua koperasi di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda-beda gitu. Jadi pembahasan solusi terhadap permasalahan koperasi masih kurang mendalam. Terus tidak hanya membahas perkembangan koperasi di era digital secara lebih detail. Jadi, dalam jurnal tersebut, pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi digital itu tuh masih terbatas. Padahal, itu sangat penting dalam perkembangan koperasi saat ini. Mungkin yang selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin setelah tadi melalui sesi pembahasan gitu ya, mungkin ini adalah yang terakhir, di mana izinkan saya untuk menarik kesimpulan terkait pembahasan yang telah kita bahas tadi, bahwa koperasi ini itu memiliki peran yang sangat penting gitu dalam mendorong perekonomian rakyat. Kemudian koperasi ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota melalui akses keuangan, kemudian pelatihan keterampilan, dan juga usaha bersama. Tetapi koperasi ini itu masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan modal dan juga pengelolaan yang kurang profesional gitu. Sehingga perlu adanya dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat agar koperasi ini dapat berkembang menjadi lebih baik. Mungkin sekian
presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami memohon maaf bila ada dalam kata ataupun tingkah kami yang kurang berkenan bagi rekan-rekan semuanya untuk dimaafkan gitu ya. Mungkin ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.